Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa sih. Oke, sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Diva Azhara Hadir. Taskia Hadir. Kasmilia Hadir. Alawiyah. Hadir. Oke. Sekarang kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Terus selanjutnya Bu Guru akan menampilkan video tentang pembelajaran. Pertumbuhan itu adalah, ada yang tahu? Pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, kemudian akan menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Berarti bertumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dimulai dari biji dan akan muncul calon akar, dan akarnya semakin panjang dan akhirnya akan menghasilkan daun seperti gambar itu. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan itu apa ya? Perkembangan pada manusia, misalnya pada pria. Mimpi basah, berarti pria tersebut sudah menghasilkan sperma. Pada wanita disebut dengan haid atau menstruasi, berarti wanita tersebut sudah menghasilkan ovum. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dari jagung muda yang lengkap akar batang daun hingga jagung dewasa sudah punya bunga, buah, dan biji. Pertanyaan ini sering sekali muncul, apa sih yang menjadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, artinya pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran sel, bisa jumlah, bisa massa, dan volume selnya. Sementara perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, pematangan organ reproduksi. Contoh pada manusia sudah menghasilkan sperma ovum, tumbuhan sudah ada bunga, buah, biji. Yang kedua, sifat. Pertumbuhan itu bersifat irreversible, tidak dapat balik ke bentuk awal atau semula atau aslinya. Kuantitatif artinya dapat diukur, dapat diamati. Sementara kalau perkembangan sifatnya itu adalah reversible, dapat balik ke bentuk semula, contohnya sifat orang tua jadi anak-anak. Kualitatif itu artinya
tidak mudah diamati. Waktu pertumbuhan itu ada batasannya ya. Misalnya usia 20-25 tahun, stop, pertumbuhan tidak lagi. Sementara kalau perkembangan itu terus terjadi, jadi jangka panjang dia. Ya. Pertumbuhan jangka pendek, perkembangan jangka panjang. Yang keempat, bentuk. Pertumbuhan bisa dilihat dari fisik, jadi dapat dilihat, dapat diperhatikan. Sementara perkembangan tidak bisa, sulit ya. Jadi dia lebih ke kualitatif. Perbedaan kelima antara pertumbuhan dan perkembangan adalah ukuran. Pertumbuhan terukur atau pasti karena memang pertumbuhan itu ada alat mengukurnya. Kalau tumbuhan disebut dengan aksanometer, kalau dia hewan atau manusia bisa dengan meteran. Sementara perkembangan tidak ada alat pengukur, jadi tidak terukur dan tidak pasti. Yang keenam, ini bukan sebagai perbedaannya tapi persamaan. Persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan, faktor pemicunya sama-sama dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor luar contohnya itu adalah bisa dengan makanan atau nutrisi, cahaya, kelembapan, suhu dan lain sebagainya. Dan sementara faktor dalamnya itu bisa berupa gen dan hormon yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Perbedaan yang ketujuh, contoh pertumbuhan itu apa? Misalnya bertambah panjang akar jagung. Ya, misalnya awalnya diukur dari 5 cm menjadi 6 cm. Itu namanya pertumbuhan. Contoh pada manusia, berat bayi berubah dari 5 kg menjadi 6 kg. Nah, ada perubahan berat ya, itu juga merupakan contoh dari pertumbuhan. Sementara perkembangan contohnya munculnya bunga, buah dan biji pada tumbuhan. Itu merupakan organ sekunder ya, organ sekunder pada tumbuhan. Jadi kalau udah berbunga, udah berbuah dan berbiji itu namanya berkembang. Kalau dia contohnya pada manusia itu pada pria mimpi basah, wanita haid seperti yang slide yang di awal ya. Nah, itulah mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup menunjukkan proses pertumbuhan pada peristiwa perubahan biologis kecuali betul. Pertambahan ukuran sel, bersifat irreversibel. Nah di sini kecuali ya, berarti yang bukan pertumbuhan berarti reversibel. Jawabannya adalah C. Bisa ya, gampang ya, gampang. Oke, sekian teori dan. Nah, sekarang aku mau tanya ini, apa sih ciri-ciri pertumbuhan? Terjadi pertambahan Seperti volume, massa, benar gak? Tidak. Terus akan penambahan jumlah sel. nah, terus apa lagi? Bersifat Irreversibel. Yaitu tidak dapat kembali. Seperti ini udah tumbuh besar ya besar. Itu enggak dapat diukur secara kuantitatif. Jadi dapat diukur dari ukuran. Kita pakai meteran gitu kan, berapa senti sih kembali bersifat terbatas yang dapat berhenti. Bersifat terbatas dapat berhenti pada waktu tertentu. Jadi enggak rasanya ya bertumbuh sih bertumbuh, tapi ada masalah masih kan semua tumbuhan ini mati gitu loh. Terus ciri-ciri perkembangan, tercapainya proses pendewasaan, terus terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. Umumnya ditandai dengan kematangan
organ reproduksi. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan juga buah dan biji. Terus Tidak dapat diukur secara kuantitatif. Diukur secara kualitatif. Terus aku pengen tanya nih, faktor penyebab, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan secara eksternal. Cahaya, air, Terus karbon dioksida, oksigen, cahaya, suhu, dan nutrisi. Nah, sekarang aku jelaskan satu-satu ya. Air. Kenapa sih air penting bagi kehidupan pertumbuhan dan perkembangan? Yaitu air itu sebagai media berlangsungnya pertumbuhan. Reaksi kimianya itu dalam sel media itu mengedarkan zat makanan. Tahu nggak? Tahu kan? Karbon dioksida. Jadi semisal kalau malam kan karbon, kita kan menghirup udara toh. Nah, kalau malam ini karbon dioksida ini kita keluar itu dimakan oleh tumbuhan biar jadi proses fotosintesis. Nah, oksigen. Jadi nek udah karbon dioksida nih, terus pagi ini tumbuhan tuh mengeluarkan oksigen. Cahaya sinar matahari berperan dalam fotosintesis dan fotogenesis. Pada tumbuhan di tempat yang gelap, sedikit cahaya akan menghasilkan batang dan yang tumbuh gelap tapi lemah dan kecil berwarna pucat. Suhu yang dibutuhkan setiap tumbuhan kan berbeda-beda. Nah, setiap tumbuhan ini memiliki suhu ini sekitaran 28 sampai 33 derajat Celcius. Karena tumbuhan membutuhkan bantuan enzim. Enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Seperti terus tambah lagi terakhir kan faktornya nutrisi. Nah, tumbuhan kalau tidak dikasih nutrisi kan mati toh. Seperti kita kalau nggak ada vitamin ya masih lemah. Kan udah toh materinya hari ini. Sekarang dibagi dua kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, setiap kelompok itu memberikan contoh pertumbuhan perkembangan di sekitar sini. Coba tulis. Silakan. Ada kesulitan nggak? Jadi anak-anak sudah paham? Jadi Ibu tegaskan lagi bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, yaitu dapat dihitung seperti di metri, pakai penggaris gitu loh. Nah, terus dalam perkembangan proses menuju dewasa. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.